Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Wah, senang sekali nih Mamita bisa ketemu lagi teman-teman di rumah meskipun hanya melalui online. Teman-teman tahu nggak, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember dan minggu kedua di masa Advent. Nah, berarti kalau udah masuk ke masa Advent itu apa ya Kak Tias tandanya? Kita memasuki masa Natal, teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Siapa nih teman-teman di rumah yang sudah pasang pohon Natal? Oh, banyak sekali yang sudah pasang. Oh, pastinya senang sekali ya pada momen-momen untuk pasang satu persatu hiasan Natalnya ya Kak Tias ya. Seru banget itu, Seru Mamita. banget. Nah, teman-teman sudah siap kan kita mau memuji Tuhan hari ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kita mau pujikan satu lagu ya, Srengenge Nyunar. Boleh bangkit berdiri? Srengenge nyunar kang timulya, angin ebiden lawan rena, manuk ing oce ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angin ebiden lawan rena, manuk ing oce ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Nah teman-teman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti sekolah minggu meskipun hanya melalui online Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa sertai kami, Engkau senantiasa lindungi kami, berikan kami senantiasa kesehatan agar kami bisa melakukan segala kegiatan dengan baik. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal hingga selesai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Nah Kak Tias, lagu yang kedua apa nih Kak Tias? Nah, sekarang Kak Des mau aja teman-teman bangkit berdiri, kita mau pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bangkit berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia
perjamuan Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kita sebelum masuk ke firman Tuhan, kita sebelum masuk ke mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan lagi lagu apa ya Kak Tias tadi lagunya? Mentega dan Roti. Bisa kan teman-teman? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu lagi. supaya bisa menjadi sahabat yang baik buat teman-temannya, mendoakan yang terbaik, mendukung jika ada teman-teman yang sedang bersedih. Mamita yakin teman-teman bisa ya di rumah? Bisa kan ya Kak Tias? Tentu dong, teman-teman pasti bisa. Nah, sekarang teman-teman sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah, tapi kalau belum, yuk kita coba sudah disiapkan dulu belum Alkitabnya? Kalau belum, Mamita tunggu, kasih waktu deh 5 detik atau 5 hitungan Mamita untuk teman-teman ambil Alkitabnya. Boleh bukunya, maksudnya Alkitab berbentuk buku, boleh juga Alkitab yang ada di handphone teman-teman. Yuk, Mamita hitung ya. Ayo Kak Tias, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Kembali ke tempat duduk ya teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
teman-teman, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Puspa. Silakan kakak. Halo semuanya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Prok 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 prok, luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita luar biasa diberkati Tuhan hingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan pada hari ini kita boleh bertemu lagi. Nah, masih ingat ya dengan kakak? Hari ini kakak Puspa akan membawakan firman Tuhan. Nah, adakah semangat? Adakah sukacita? Ya, pasti ada sukacita, ada semangat ya dalam diri kita semua. Tadi kita juga sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya untuk adik-adik dan juga kakak Puspa akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, ayo kita duduk dengan tenang, duduk dengan sopan, tidak ribut, dan kita mau bersama-sama buka Alkitab kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran. Nah, ayo, kalau Keluaran itu di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Ya, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita mau buka kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 12. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Kakak Puspa bacakan ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau belajar bersama-sama tentang kitab Keluaran tadi, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Disimak ya. Komik Alkitab. Musa diutus Tuhan dalam kitab Keluaran 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba
tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Nah, akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Baik, kita semua sudah menyimak video tentang siapa tadi? Ya, tentang Musa. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa? Nabi Musa itu siapa ya? Ya, Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kenapa kok Musa ditunjuk sebagai pemimpin bangsa Israel? Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel itu berada di tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Jadi di tanah Mesir itu bangsa Israel mengalami penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa karena bangsa Israel dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mereka tidak atau sama sekali tidak mendapatkan upah. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel sangat sengsara, sangat menderita. Nah, Tuhan mengetahui hal itu. Jadi Tuhan merasa kasihan. Tuhan tidak tega melihat bangsa Israel disiksa, disuruh kerja paksa. Tuhan itu tidak tega melihatnya. Untuk itulah Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Nah, menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu berfirman kalau Musa itu harus menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tadi ya disebutkan di tanah yang luas, tanah yang banyak susunya, tanah yang banyak madunya. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan. Nah, akan tetapi ketika Tuhan mengutus Musa, Musa pertamanya bagaimana? Musa pertamanya itu menolak. Musa tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Musa itu menganggap bahwa dirinya itu lemah. Dirinya itu tidak Tuhan, aku tuh tidak pandai untuk berbicara. Aku tuh tidak bisa berbicara di banyak orang. Aku takut kalau aku tidak bisa melakukannya. Lalu muncullah kekhawatiran di hatinya Musa sehingga dia menolak perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tetapi lagi-lagi Tuhan dengan firman-Nya dia menguatkan Musa.
Tadi di ayatnya yang terakhir bisa kita lihat bahwa Tuhan berkata atau Tuhan berfirman kepada Musa, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Jadi ketika Tuhan itu mengutus Musa, tentunya Tuhan juga akan menyertai Musa. Jadi Musa tidak lagi mengandalkan kekuatannya, karena kalau Musa mengandalkan kekuatannya pasti itu tidak bisa, karena Musa itu hanyalah manusia biasa, manusia yang lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyertai. Ketika Tuhan mengutus Musa, berarti Tuhan juga menyertai Musa. Jadi Musa tidak bisa lagi beralasan, "Oh Tuhan, aku tidak bisa. Oh Tuhan, aku itu manusia yang lemah. Oh Tuhan, aku tuh tidak pandai berbicara." Tidak bisa lagi seperti itu ya, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai Musa. Nah, adik-adik, sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga mau mengutus kita. Dengan cara apa? Apakah dengan cara menjadi pemimpin seperti Musa, menjadi pemimpin bangsa-bangsa? Tidak ya, karena pasti itu sangat berat. Kita tidak mungkin menjadi seperti Musa memimpin bangsa Israel lagi, tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan mengutus kita adalah Tuhan mau kita, anak-anaknya, untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus memulainya dengan sesuatu yang kecil dulu. Kita harus memulainya dengan sesuatu yang sederhana dulu. Kalau kita belum bisa memimpin bangsa-bangsa, ya kita sederhananya kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa ya kira-kira adik-adik? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin tentunya itu tidak mudah. Menjadi seorang pemimpin tentunya banyak tantangan, banyak rintangan yang akan dihadapi. Nah, sebagai pemimpin juga tentunya kita itu memiliki tanggung jawab, dan tentunya tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu tidak mudah, pasti ada tantangannya. Akan tetapi kita harus mengingat firman Tuhan lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, karena yang menyertai kita adalah Tuhan sendiri. Nah, jadi ketika kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adik-adik, kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, siapa di sini angkat tangannya yang suka malas-malas? Misalnya disuruh bangun pagi malas, misalnya disuruh mandi malas, misalnya disuruh makan malas. Ayo, siapa ngaku? Nah, kadang-kadang ya adik-adik, kita itu misalnya nonton TV, nonton kartun atau filmnya sedang bagus. Nah, itu pasti kita akan lupa waktu, sehingga ketika mama kita misalnya menyuruh kita makan, mungkin kita malas. "Bentar Toma, ini filmnya belum selesai." Nah, kemudian ada lagi adik-adik yang mungkin sudah bersekolah, disuruh mengerjakan PR, disuruh mengerjakan tugas tapi malas. "Bentar Toma, ini kartunya belum selesai, nanti aja aku selesaikan." Ternyata tidak diselesaikan juga. Nah, kemalasan muncul dalam diri adik-adik. Nah, seharusnya sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri, rasa malas itu tidak boleh. Kita harus membuang jauh-jauh rasa malas kita. Kemudian yang kedua, adik-adik, menjadi pemimpin itu harus berani. Menjadi pemimpin harus tidak takut kepada hal apapun.
Jadi ketika ada rintangan-rintangan yang akan dihadapi, kita sudah berani, kita memiliki keberanian, sehingga ketika kita gagal, kita tidak akan menyerah, kita akan mencoba lagi. Nah, keberanian juga akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau diutus oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, adik-adik menjadi pemimpin berarti kita harus disiplin. Nah, contoh yang sederhana, disiplin waktu. Kita harus tepat waktu. Misalnya, hari ini hari Minggu, ada kegiatan sekolah minggu jam 10 di YouTube channelnya GKJ Bambu. Nah, untuk itu kita juga harus tepat waktu. Jam 10 kita harus sudah standby, kita harus duduk dengan manis karena kita mau sekolah minggu. Atau mungkin nanti kalau misalnya sekolah sudah dibuka ya, kalau misalnya sudah tidak ada virus lagi dan sekolah sudah tatap muka begitu, kalau misalnya masuknya sekolah jam 7:30, ya kita harus datang sebelum jam 7:30. Tidak boleh kita masuknya jam 8. Itu kan berarti terlambat, jadi tidak tepat waktu. Nah, sementara menjadi seorang pemimpin itu kita dilatih untuk harus tepat waktu. Nah, adik-adik, tentunya menjadi pemimpin itu tidak mudah ya. Tadi ada rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Untuk menjadi tidak malas, untuk menjadi berani, untuk menjadi tepat waktu atau disiplin, tentunya itu juga tidak mudah. Karena kadang-kadang kita itu tergoda dengan duniawi. Kita tergoda oleh film-film yang bagus, kita tergoda oleh teman-teman yang mengajak kita untuk bermain hingga lupa waktu dan lain sebagainya. Akan tetapi kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin harus kita lakukan benar-benar dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak boleh gagal atau kita tidak boleh takut untuk gagal karena yang menyertai kita adalah Tuhan sendiri. Jangan kita beralasan seperti Musa tadi ya, saya ini manusia yang lemah, saya tidak bisa, jangan saya, dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berani, kita harus tidak malas, kita harus disiplin untuk kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, ketika kita sudah mau menjadi pemimpinnya diri sendiri, berarti dengan kata lain kita sudah bersedia untuk diutus oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari kecil kita sudah harus belajar untuk menjadi utusan Tuhan. Dari kecil kita sudah harus belajar untuk menjadi pemimpin. Sehingga ketika nanti kita besar atau ketika nanti kita sudah dewasa, kita ditunjuk menjadi pemimpin, kita sudah bisa, kita sudah terlatih, kita sudah berani, kita sudah tidak malas lagi, dan kita sudah bisa disiplin. Nah, itu kita pelajari sejak kita kecil, sejak kita masih sekolah minggu, sehingga ketika nanti kita dewasa, ketika sudah besar, hal itu akan terbawa, sehingga ketika nanti kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin, kita dengan gagah berani kita menjawab, ya, saya bersedia. Nah, akhirnya adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Pelajaran kita hari ini mengingatkan kita untuk kita mau diutus oleh
Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana, yaitu mau menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, semoga apa yang Kakak Puspa tadi sudah sampaikan adik-adik mengerti dan adik-adik mau melaksanakannya atau melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Kakak Puspa hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang boleh kami terima hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami diingatkan untuk kami bersedia diutus Tuhan dengan cara yang sederhana, yaitu menjadi pemimpin bagi diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya tangan pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kami. Jika nanti kami hendak belajar dan juga bermain, Tuhan Yesus yang sertai. Juga dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, senantiasa Tuhan Yesus yang berikan pertolongan. Ya Bapa, kami juga mendoakan orang tua kami yang mendidik dan merawat kami. Kiranya Tuhan Yesus juga berikan kesehatan dan Tuhan Yesus berikan kemampuan serta kesabaran ketika mereka mendidik kami, sehingga mereka mendidik kami hanya dengan kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, banyak dosa, kesalahan yang kami lakukan saat kami melakukan ibadah hari ini, kiranya Engkau mengampuni. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Dadah. Teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kira-kira siapa nih teman-teman yang mau diutus jadi anak Tuhan? Mau? Pasti ya Mamita ya? Pastinya. Nah, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau diutus sama Tuhan, karena kita adalah Laskar Kristus. Kak Dis mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Saya bukan pasukan berjalan. Berdiri ya. Saya bukan pasukan
melanjutkan ibadah sekolah minggu GKJ Bambu Tegalrejo. Sampai ketemu di ibadah berikutnya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.